Dalam satu malam, langit Timur Tengah berubah menjadi jalur lintasan rudal dan drone. Radar militer mendeteksi ratusan objek yang meluncur ke arah Israel. Sistem pertahanan udara bekerja tanpa henti. Sirene meraung di berbagai kota. Warga berlari menuju bunker. Namun, ada satu fakta yang jarang dijelaskan secara utuh dalam banyak laporan media internasional. Serangan ini bukan hanya datang dari satu arah. Selain rudal dan drone dari Iran, sebuah kekuatan militer lain mulai bergerak dari utara. Kelompok Hizbullah dari Lebanon ikut meluncurkan roket ke wilayah Israel, membuka front perang baru yang membuat konflik ini jauh lebih berbahaya. Apakah ini awal dari perang regional besar di Timur Tengah, atau hanya eskalasi sementara yang masih bisa dikendalikan? Di video ini, kita akan membahas secara lengkap kronologi perang Iran-Israel, strategi drone dan rudal Iran yang mulai mengubah wajah perang modern, keterlibatan Hizbullah dari Lebanon, serta dampak geopolitik yang membuat dunia ikut khawatir. Dan nanti di bagian tengah video, kita akan melihat mengapa drone murah bisa membuat sistem pertahanan paling mahal di dunia kewalahan. Eskalasi dimulai ketika serangan militer dilancarkan terhadap sejumlah target strategis di Iran. Operasi tersebut menargetkan fasilitas militer, pusat komando, dan infrastruktur yang dianggap memiliki peran penting dalam sistem pertahanan negara tersebut. Serangan ini langsung memicu respons keras dari Tehran. Tidak lama setelah itu, radar di berbagai wilayah mulai mendeteksi peluncuran rudal balistik dari Iran. Gelombang pertama kemudian diikuti oleh drone yang terbang menuju berbagai target. Langit kawasan Timur Tengah berubah menjadi jalur lintasan senjata jarak jauh. Dalam hitungan jam, konflik yang awalnya bersifat terbatas berubah menjadi eskalasi militer yang jauh lebih luas. Namun, banyak analis militer percaya bahwa respons Iran bukan sekedar reaksi spontan. Pola serangan yang terjadi menunjukkan strategi yang telah dipersiapkan lama. Selama bertahun-tahun, Iran menghadapi sanksi ekonomi dan pembatasan teknologi militer. Kondisi ini membuat Iran tidak bisa mengembangkan kekuatan militer konvensional seperti negara besar lainnya. Namun, justru dari keterbatasan tersebut muncul strategi yang berbeda. Alih-alih bergantung pada armada pesawat tempur modern, Iran memilih fokus pada pengembangan rudal balistik dan drone militer. Saat ini, Iran diperkirakan memiliki lebih dari 3.000 rudal balistik dengan berbagai jangkauan. Sebagian rudal tersebut mampu menjangkau target hingga 2.000 km. Artinya, hampir seluruh wilayah Timur Tengah berada dalam jangkauan sistem rudal Iran. Strategi ini dikenal sebagai deterrence strategy, yaitu menciptakan kemampuan serangan yang cukup besar untuk mencegah musuh melakukan serangan langsung. Namun, rudal hanyalah satu bagian dari strategi tersebut. Drone Iran dan revolusi perang modern. Disinilah konflik ini menjadi sangat menarik dari sudut pandang militer. Iran tidak hanya mengembangkan rudal balistik, mereka juga mengembangkan drone kamikaze dalam jumlah besar. Drone seperti Shahed terlihat sederhana, bentuknya kecil, kecepatannya tidak terlalu tinggi, dan teknologinya tidak terlihat canggih. Namun justru kesederhanaan ini yang membuatnya sangat efektif. Biaya produksi satu drone bisa jauh lebih murah dibandingkan rudal pertahanan yang digunakan untuk menembaknya. Sekarang, bayangkan situasi ini. Puluhan, bahkan ratusan drone diluncurkan secara bersamaan menuju satu wilayah. Sistem pertahanan udara harus mencoba mencegah semuanya. Strategi ini dikenal sebagai saturation attack, yaitu membanjiri sistem pertahanan dengan jumlah objek yang sangat besar. Ketika ratusan drone dan rudal datang dari berbagai arah, bahkan sistem pertahanan tercanggih pun bisa mengalami tekanan besar. Inilah alasan mengapa banyak analis militer mulai mengatakan bahwa drone murah telah mengubah wajah perang modern. Namun, cerita konflik ini belum selesai. Front baru dari Lebanon. Ketika dunia fokus pada Iran dan Israel, sebuah aktor penting mulai bergerak dari utara. Kelompok Hizbullah di Lebanon mulai meluncurkan roket dan drone ke wilayah Israel, membuka front perang baru yang membuat konflik ini jauh lebih berbahaya. Israel kini menghadapi ancaman dari dua arah sekaligus. Dari timur datang rudal dan drone Iran, dari utara datang roket dan drone Hizbullah. Hizbullah bukan kelompok militer biasa.
Beberapa analis memperkirakan mereka memiliki lebih dari 100.000 roket dan rudal dengan berbagai jangkauan. Hubungan antara Iran dan Hizbullah sudah terjalin selama puluhan tahun melalui logistik militer, pelatihan militer, serta kerjasama strategis. Karena itu, banyak pengamat melihat keterlibatan Hizbullah sebagai bagian dari strategi keseimbangan kekuatan regional. Front utara ini menjadi salah satu tantangan militer terbesar bagi Israel. Dampak di dalam Israel. Ketika sirena serangan udara berbunyi di berbagai kota Israel, warga hanya memiliki waktu singkat untuk mencari perlindungan. Di beberapa wilayah hanya tersedia puluhan detik sebelum objek yang terdeteksi mencapai area tersebut. Banyak warga berlari menuju bunker atau ruang perlindungan di dalam bangunan. Israel memang memiliki sistem pertahanan sipil yang sangat maju dengan ribuan ruang perlindungan yang tersebar di kota-kota besar. Namun, gelombang serangan dalam jumlah besar tetap menciptakan tekanan besar terhadap sistem pertahanan udara mereka. Selain dampak militer, konflik ini juga membawa dampak ekonomi yang besar. Aktivitas ekonomi melambat, transportasi terganggu, banyak sektor industri berhenti sementara. Dalam waktu 1 minggu saja, kerugian ekonomi diperkirakan mencapai miliaran dolar. Reaksi dunia internasional. Ketika konflik ini meningkat, dunia internasional mulai bereaksi. Sebagian negara menyerukan deeskalasi dan dialog diplomatik. Mereka khawatir konflik ini dapat berkembang menjadi perang regional yang lebih luas. Namun, perspektif geopolitik dunia tidak selalu sama. Bagi sebagian negara, Iran dianggap sebagai kekuatan yang menantang dominasi geopolitik di Timur Tengah. Namun bagi pendukungnya, Iran dipandang sebagai negara yang mencoba mempertahankan kedaulatan serta keseimbangan kekuatan regional. Perbedaan pandangan ini membuat konflik Iran-Israel menjadi sangat kompleks. Holy shit! Pertanyaan besar. Sekarang muncul pertanyaan besar. Apakah konflik ini akan berhenti pada fase eskalasi terbatas atau justru berkembang menjadi perang regional besar di Timur Tengah? Jika lebih banyak aktor regional terlibat, konflik ini bisa berubah menjadi salah satu krisis keamanan terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Namun, sejarah juga menunjukkan bahwa konflik besar seringkali berakhir melalui negosiasi diplomatik setelah periode eskalasi militer. Perang modern telah berubah. Dominasi udara tidak lagi menjadi satu-satunya faktor penentu kemenangan. Drone murah, rudal presisi, serta strategi militer asimetris telah mengubah cara negara bertarung. Iran menjadi contoh bagaimana sebuah negara dapat mengembangkan strategi berbeda untuk menyeimbangkan kekuatan dengan lawan yang secara teknologi lebih maju. Apakah strategi tersebut akan berhasil dalam jangka panjang masih menjadi pertanyaan besar. Namun satu hal yang jelas, konflik ini telah membuka babak baru dalam cara dunia memahami perang modern. Menurut kamu, bagaimana konflik ini akan berkembang ke depan? Apakah situasi ini akan mereda melalui diplomasi atau justru melalui semakin luas? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jika kamu ingin terus mengikuti analisis geopolitik, konflik global, dan perkembangan militer dunia seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik berita besar dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. اقسم بالله يا ابن الخرهد